Jangan hidup dalam penyesalan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ada keputusan yang ingin kita ulang, perkataan yang ingin kita tarik kembali, dan kesempatan yang pernah kita sia-siakan. Ketika mengingatnya, hati bisa dipenuhi penyesalan. Penyesalan dapat menjadi pelajaran, tetapi jika terus dipelihara, penyesalan bisa menjadi beban yang menghalangi kita melangkah maju. Tuhan tidak ingin kita terus hidup dalam kesalahan masa lalu. Dia ingin kita belajar, menerima pengampunan, dan melanjutkan perjalanan bersamanya. Alkitab berkata dalam Filipi 3 ayat 13-14, bahwa Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya, serta berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah panggilan sorgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Paulus memiliki masa lalu yang tidak sempurna. Sebelum melayani Kristus, dia pernah menganiaya orang-orang percaya. Namun Paulus tidak membiarkan masa lalunya menghentikan panggilannya. Dia belajar dari masa lalu, tetapi tidak tinggal di dalamnya. Mungkin engkau pernah gagal dalam pekerjaan. Mungkin engkau pernah mengambil keputusan yang salah. Mungkin engkau pernah mempercayai orang yang mengecewakanmu. Mungkin ada dosa yang pernah membuatmu malu. Tetapi jangan menjadikan masa lalu sebagai tempat tinggal. Masa lalu adalah bagian dari perjalananmu, tetapi bukan tujuan hidupmu. Ada orang yang setiap hari menghukum dirinya sendiri karena kesalahan yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu. Mereka terus berkata, seandainya waktu itu saya memilih berbeda. Namun kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Yang dapat kita lakukan adalah belajar dari apa yang sudah terjadi dan menyerahkan masa depan kepada Tuhan. Jika terus melihat ke belakang, kita akan kehilangan kesempatan melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di depan. Tuhan tidak meminta kita mengubah masa lalu. Tuhan mengundang kita menyerahkan masa lalu kepadanya. Mungkin engkau pernah jatuh, tetapi engkau masih bisa bangkit. Mungkin engkau pernah gagal, tetapi hidupmu belum selesai. Mungkin engkau pernah kehilangan kesempatan, tetapi Tuhan masih dapat membuka pintu yang baru. Jangan biarkan satu kesalahan membuatmu percaya bahwa seluruh hidupmu sudah gagal. Kegagalan adalah sebuah peristiwa, bukan identitas. Engkau mungkin pernah melakukan kesalahan, tetapi engkau bukan kesalahan itu. Engkau mungkin pernah jatuh, tetapi engkau tidak harus selamanya tinggal di tempat kejatuhan itu. Di dalam Kristus ada pengampunan dan kesempatan untuk memulai kembali. Jika kesalahanmu adalah dosa, datanglah kepada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan lari dari Tuhan karena rasa malu. Justru datanglah kepadanya. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan terus menghukum dirimu atas sesuatu yang sudah Tuhan ampuni. Jika Tuhan sudah memberikan pengampunan, terimalah kasih karunia itu. Belajarlah dari kesalahan, tetapi jangan hidup di bawah hukuman masa lalu. Ada perbedaan antara pertobatan dan penyesalan yang tidak berujung. Pertobatan membawa kita kembali kepada Tuhan. Penyesalan yang tidak diserahkan kepada Tuhan membuat kita terus melihat diri sebagai orang yang gagal. Pertobatan berkata, saya telah salah, Tuhan, tetapi saya mau berubah. Penyesalan berkata, saya telah salah, jadi saya tidak mungkin menjadi lebih baik. Jangan percaya suara yang kedua. Tuhan masih dapat memakai hidupmu. Musa pernah merasa tidak mampu, tetapi Tuhan tetap memakainya. Petrus pernah menyangkal Yesus, tetapi Tuhan memulihkannya dan kembali mempercayakan pelayanan kepadanya. Kegagalan tidak selalu menjadi akhir. Di tangan Tuhan, kegagalan dapat menjadi tempat kita belajar menjadi lebih kuat dan dewasa. Karena itu, jika hari ini engkau sedang menyesali masa lalu, berhentilah sejenak. Akui kesalahanmu. Minta pengampunan Tuhan. Perbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Belajar dari pengalaman itu. Kemudian berjalanlah kembali. Jangan terus membawa beban yang Tuhan sudah minta untuk engkau serahkan. Mungkin ada seseorang yang perlu engkau minta maaf. Lakukan jika memungkinkan. Mungkin ada kesalahan yang harus engkau perbaiki. Perbaikilah. Tetapi setelah melakukan bagianmu,
Jangan terus menyiksa dirimu dengan masa lalu. Ada hal yang tidak dapat kita ubah. Serahkan itu kepada Tuhan. Masa lalu dapat menjadi guru, tetapi jangan biarkan masa lalu menjadi tuan atas hidupmu. Hari ini adalah kesempatan baru. Masih ada hal yang dapat engkau kerjakan. Masih ada orang yang dapat engkau kasihi. Masih ada pelayanan yang dapat engkau lakukan. Masih ada doa yang dapat engkau naikkan. Masih ada tujuan yang Tuhan ingin engkau capai. Jangan biarkan penyesalan membuatmu berhenti. Mungkin engkau merasa sudah terlambat. Tetapi selama Tuhan masih memberikan kehidupan, masih ada kesempatan untuk bertumbuh. Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tuhan memiliki waktu dan proses yang berbeda bagi setiap orang. Yang penting bukan seberapa cepat engkau sampai, tetapi apakah engkau tetap berjalan bersama Tuhan. Hari ini, pilihlah untuk melangkah. Tinggalkan apa yang harus ditinggalkan. Belajar dari apa yang sudah terjadi. Dan arahkan pandangan kepada apa yang Tuhan sediakan di depan. Jangan hidup dalam penyesalan. Hiduplah dalam kasih karunia. Jangan terus melihat kegagalan. Lihatlah Tuhan yang sanggup memulihkan. Jangan terus mengingat pintu yang tertutup. Percayalah bahwa Tuhan masih sanggup membuka jalan yang baru. Masa lalu tidak dapat diubah, tetapi masa depan masih berada di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih karunia-Mu lebih besar daripada kesalahan kami. Tolong kami untuk tidak terus hidup dalam penyesalan. Jika kami telah melakukan kesalahan, berikan kami keberanian untuk mengakuinya, memperbaikinya, dan belajar darinya. Ajarlah kami menerima pengampunan MU dan melepaskan beban masa lalu. Pulihkan hati kami dan berikan kekuatan untuk melangkah menuju masa depan yang Engkau sediakan. Jangan biarkan kegagalan menghentikan kami. Biarlah hidup kami terus menjadi alat bagi kemuliaan MU. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.